Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membuat video mediasi terkait UTS Hukum Acara Perdata kelas berapa? D23. D23 Bu Rilda. dengan dosen pengampu Bu Rilda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhtar Arga Fisabilillah dengan NPM 23120111393. Saya di sini sebagai mediator. Sebelumnya izin perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Aban Ridho dengan NPM 231201118. Saya dari pihak tergugat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Muhammad Naufal Elopin dengan NPM 231211505. Saya sebagai perwakilan pihak yang menggugat. Selamat sore Bapak-bapak sekalian, Bapak Nabahan dengan Bapak Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas kehadiran dan itikat baik dari Bapak-bapak sekalian untuk meluangkan waktunya dalam proses mediasi kita pada sore hari ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Akhtar Arga Fisabilillah. Saya di sini sebagai mediator dari Pengadilan Negeri Pati. Saya di sini untuk membantu Bapak-bapak berdua untuk mencari titik temu dari permasalahan yang saat ini sedang kita lalui. Sebelum kita mulai, saya ingin kita sama-sama memahami ya Bapak bahwa saat ini kita berada di ruangan mediasi, yang mana ruang mediasi ini merupakan zona netral. Di sini kita tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tujuan kita adalah mencari kesepakatan dan berdialog dari hati ke hati, saling mengungkapkan keluh kesah. Dari keluh kesah tersebut, kita dapat mencari titik temunya atau jalan keluarnya. Ada beberapa prinsip yang akan saya sampaikan, yang mana prinsip ini akan kita gunakan dalam proses mediasi kita pada sore hari ini untuk beberapa waktu ke depan. Prinsip yang pertama ialah kerahasiaan ya, Bapak, tentu saja. Karena apapun yang kita diskusikan pada sore hari ini, termasuk penawaran, keluh kesah, atau kemungkinan solusi, dan apapun itulah yang keluar dari mulut Bapak-bapak sekalian atau saya, itu bersifat rahasia. Jika mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, informasi apapun yang kita gunakan atau kita dapatkan dari mediasi hari ini, sore hari ini, itu tidak bisa digunakan dalam persidangan atau tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, Bapak. Jadi silakan Bapak-bapak sekalian berbicara dengan terbuka. Yang kedua, prinsipnya ialah sukarela dan kontrol penuh. Jadi Bapak di sini bebas mengutarakan apapun yang ada di hati atau pikiran Bapak-bapak sekalian. Tidak ada paksaan di sini karena kesepakatan ini hanya akan terjadi jika Bapak-bapak sekalian itu saling ikhlas dan sepakat atau setuju. Prinsip yang ketiga ialah saling mendengarkan, di mana kedua belah pihak, Bapak-bapak sekalian, itu saling mendengarkan apa keluh kesahnya, entah itu dari Bapak Naufal itu harus mendengarkan keluh kesah dari Bapak Naban maupun dari Bapak Naban. Dipersilakan untuk mendengarkan apa yang jadi keberatannya Bapak Naufal. Dan dengan seksama Bapak-bapak sekalian saling mendengarkan keluh kesah kedua belah pihak dan bukan untuk menyanggah
Ngerti Bapak sekalian? Iya. Karena Ngerti, Pak. Ngerti. nanti kedua belah pihak akan mendapat gilirannya. Lalu yang terakhir ialah fokus pada masa depan. Boleh kita merich atau menggapai masa-masa lalu, kita membawa-bawa masa lalu, tapi itu hanya kita gunakan untuk sebagai konteks atau alur dari pembicaraan mediasi kita pada sore hari ini, bukan untuk kita ungkit-ungkit atau kita jadikan permasalahan. Karena sejujurnya ya Bapak, mediasi kita pada sore hari ini itu kita fokus untuk mencapai kesepakatan bagaimana menyelesaikan masalah ini atau kasus ini dan melangkah ke depan. Bisa dipahami sekalian? Bisa, Bapak? Pak. Bisa, Pak. Jika proses ini berhasil, proses mediasi kita bertiga ini berhasil, kita akan tuangkan semuanya atau hasil dari kesepakatan kita pada sore hari ini ke dalam akta perdamaian. Yang mana akta kesepakatan perdamaian ini memiliki kekuasaan hukum yang kuat, sama kuatnya seperti putusan hakim. Ya. Maka dari itu, masalah ini harap kita sama-sama selesaikan pada hari ini. Tidak perlulah kita berlarut-larut di persidangan, karena yang Bapak tahu, persidangan itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang panjang juga pastinya. Saya jamin, karena tidak mungkin persidangan itu dapat selesai dalam 1 atau 2 hari. Bagaimana Bapak bisa dimengerti dari bridging awal kita untuk sebelum kita masuk ke proses mediasi? Iya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bagus sekali. Baiklah, mari kita mulai awal mediasi kita dengan saling mendengarkan keluh kesah atau keberatan dari kedua belah pihak. Sebelumnya kita mulai dari Bapak Naufal. Bapak Naufal dipersilakan untuk menceritakan semua apa keluh kesahnya, apa keberatannya, dan apa yang ingin Bapak ungkapkan dalam proses mediasi ini terkait dengan kasus yang sedang kita lalui. Silakan Bapak Naufal. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Sejujurnya saya juga merasa stres dan frustasi, Pak. Karena sudah hampir 10 tahun aset saya itu tidak bisa saya gunakan, Pak, untuk hal apapun. Saya tidak bisa berjualan, saya tidak bisa menjual lagi aset tersebut pun saya tidak bisa. Jadi aset saya itu benar-benar mati, Pak. Yang padahal di tahun 2015 waktu itu bukan uang yang kecil untuk saya membeli aset tersebut, Pak. Dan niat awal saya untuk membeli aset itu, membeli itu ya untuk waktu itu untuk membantu keluarga saya sih, Pak, ekonomi keluarga saya lah lebihnya sebenarnya gitu. Makanya di sini saya mau meluruskan agar aset saya itu bisa kembali lagi ke saya dan tidak mati lah Pak aset itu, Pak. Itu saja sih Pak kalau dari saya. Baik, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Bapak Naufal. Seperti ada dana yang tertahan ya Pak ya. Iya. Dan harapan yang memang harapan tersebut belum terwujud. Terima kasih Bapak Naufal. Sekarang karena kita sudah mendengarkan ya, tadi Bapak Naufal juga sudah mendengarkan apa keluh kesah dari Bapak Naufal. Sekarang kita gantian ya, Iya. Pak Naufal ya. Kita gantian mendengarkan dari keluh kesah Bapak Naban, bagaimana terkait masalah ini, masalah yang sedang kita lalui ini, apa jadi bagaimana Pak? Silakan untuk diceritakan semua keluh kesahnya,
dari apa yang ada di benak Bapak Naban dan di hati Bapak Naban. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Mediator dan Pak Aktar sebagai penengah berjalannya mediasi pada kali ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Saya langsung aja Pak ya. Sebenarnya agak saya dan keluarga besar ini agak kaget Pak, karena ya ini kan rumah orang tua saya, yang memang orang tua saya ini sempat ngomong ke saya kalau rumah ini pengenlah dijual. Cuman dia nggak cerita soal ke siapa atau udah laku atau belum. Kemudian hari orang tua saya meninggal. Jadi orang tua saya meninggal nggak lama langsung ada orang yang klaim hak rumah itu. Kami nggak tahu menahu kalau yang rumah ini udah dijual atau belum. Kami dan sekeluarga kaget Pak, seperti diserang petir lah, diserang bolong. Kami dan keluarga benar-benar hilang pijakan. Apalagi saya punya ada anak, saya ada istri, dan rumah itu banyak Pak kenangannya. Kenangan orang tua saya tiap sudut. Saya juga dan saudara-saudara saya, kakak saya, kami dari kecil dari lahir itu besar di sana Pak. Jadi benar-benar sisa itulah kenangan dari orang tua kami, barang-barang dan lain-lain. Jadi benar-benar kami ini jatuhnya bukan ingin melawan hukum Pak, cuman kami ingin apa ya, setidaknya eh, kami di sini seperti dihianatin itu loh Pak. Kayak benar-benar wah, hilang pijakan kami. Iya. Bukan karena kami ingin melawan hukum, bertahan gitu, nahan rumah-rumah walaupun memang sudah haknya Bapak Naufal, cuman kan kami seperti hilang pijakan aja. Tiba-tiba hilang hak rumah itu, diklaim semua orang. Itu sih Pak. Terima kasih ya Bapak Naban karena sudah menyampaikan keluh kesahnya. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh Bapak Naban. Seperti ya berat lah. Saya tahu itu berat untuk Bapak Naban karena kan itu memang rumah dari kecil ya. Dari kecil hingga besar pasti kenangannya banyak. Banyaklah kenangan di dalam situ. Ya memang berat, Pak. Saya juga tahu di situ juga terdapat ikatan emosional dalam rumah tersebut. Tapi ya kita di sini ya sama-sama ingin mencari jalan tengahnya lah ya Pak. Karena dari apa yang Bapak berdua sampaikan, memang Bapak-bapak sekalian ini memang punya kepentingan masing-masing. Cuma kepentingan yang Bapak berdua sekalian inginkan itu bertumburan. Saya menangkap apa yang Bapak berdua sampaikan, yang Bapak Naufal butuh kepastian hukum dan eh, pengembalian investasi karena seperti Bapak Naufal sampaikan itu rumah itu memang sudah lama dibeli oleh dia dengan niat untuk menambah penghasilan, tetapi harapan itu tidak terwujud. Dan sedangkan dari Bapak Nabahan butuh penghargaan lah terhadap warisan keluarga dan rasa keadilan yang ingin Bapak perjuangkan. Benar, apakah benar Bapak-Bapak sekalian dari apa yang saya sampaikan tadi, poin-poin yang saya sampaikan tadi, apakah benar dengan atau selaras dengan apa yang Bapak berdua sekalian keluh kesahkan? Ya, sudah sesuai sih Pak kalau menurut saya. Benar. Oke, karena Bapak berdua sekalian sudah menyampaikan keluh kesahnya, apa yang diberatkan, maka dari itu mari kita mencari jalan keluarnya ya, Bapak. Karena kita di sini nih bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi kita di sini itu untuk mencari jalan keluar.
atau titik temu lah yang bisa disepakati oleh Bapak berdua sekalian dari masalah yang kita lalui sekarang ini. Kita sudah tahu posisi masing-masing sekarang, dan mari kita bicara kemungkinan. Bapak Noval mengingat ikatan emosional dari Bapak Nabahan, adakah kelonggaran yang bisa Bapak tawarkan kepada Bapak Nabahan? Ya mungkin kalau dari saya ya Pak ya, lebih ke biaya ganti rugi itu kalau menurut saya ya saya ikhlaskan saja lah Pak untuk biaya ganti ruginya. Jadi dari pihak Bapak Nabannya tidak perlu lagi membayar uang ganti rugi ke saya, dan saya rasa juga masalah ini saya mau cepat-cepat kelar juga Pak, agar tidak berlarut-larut juga masalah ini. Maka itu di sini untuk perihal uang ganti rugi akan saya ikhlaskan saja Pak. Oke, luar biasa sekali dari Bapak Noval ya, karena telah melonggarkan hatinya agar kasus ini juga cepat selesai untuk mencari titik temunya. Bapak Noval rela untuk meninggalkan potensi keuntungan yang seharusnya bisa dia dapatkan. Tapi demi perdamaian yang akan kita capai ini, Bapak Noval rela melepaskannya begitu saja. Untuk Bapak Nabahan, bagaimana Pak terkait tanggapan Bapak dari tawaran yang disampaikan oleh Bapak Noval? Karena apa yang Bapak Noval sampaikan ini itu merupakan bentuk itikat baik yang nyata, Bang. Ya, saya sangat menghargai itu, Bapak Evan. Terima kasih. Eh, Jika memang begitu, jadi beban kami sendiri jadi lebih lebih teringankan. Kami merasa lega mendengar kata-kata yang sangat bijak itu dari Bapak. Kami dan keluarga sangat menghargai itu. Kalau untuk uang sewa, cuman kami ini kan juga perlu pindah dari rumah itu. Saya perlu uang untuk pindahan, sewa truk, saya perlu ngurus sekolah anak karena saya harus pindah, dan juga saya harus nyari tempat tinggal baru, entah rumah atau kontrakan yang harganya terjangkau. Jujur ya Pak, keluarga kami ini sedang kesulitan kalau soal ekonomi. Itu sih Pak, saya cukup menghargai itu, cuman kami ini masih perlu keringanan lagi Pak. Soal itu tadi, tiga tadi, ya perlu uang dan perlu waktu yang nggak sebentar dan perlu uang yang banyak gitu. Gimana dengan Bapak Noval? Eh, untuk waktu pindahan sendiri ya Pak ya, itu kalau saya boleh tahu untuk Bapak Nabana sendiri itu perlu waktu berapa lama Pak untuk mempersiapkan eh, pindahan Bapak itu, waktunya sendiri, dari waktunya? Kalau dari saya sih ya 6 bulan lah Pak. Kalau 6 bulan saya rasa terlalu lama itu Pak untuk sebuah pindahan-pindahan seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita persingkat jadi 3 bulan gitu Pak? Kalau 3 bulan nggak mungkin Pak. Saya mikirin ngurusin administrasi sekolah anak saya aja. Administrasi sekolah anak saya pertama. Yang kedua, saya perlu sewa truk juga kan untuk pindahan. Yang ketiga, saya perlu nyari juga tempat tinggal baru. Dalam waktu 3 bulan itu nggak mungkin Pak. Plus biaya juga nggak murah. Nggak bisa Pak, saya kalau 3 bulan nggak sanggup. Ya, bagaimana Bapak Noval mendengar rincian dari yang Bapak Nabahan sampaikan? Apakah ada ruang atau kelonggaran? Ya, memang sepertinya dari yang saya dengarkan dari tadi, diskusi kita, mungkin yang bisa
kita harapkan ya kelonggaran dari Bapak Naufal. Apakah ada ruang Pak untuk rincian yang Bapak dapat sampaikan dari 3 bulan yang Bapak tawarkan? Kalau dari saya ya Pak ya, sebelumnya kan saya sudah menunggu juga Pak, sampai 9 tahun saya nunggu aset itu. Apalagi untuk biaya kerugian, sudahlah tidak usah diganti gitu maksud saya, biar lebih dipercepat. Eh, Kalau untuk waktu ini, bagaimana kalau kita ngelebihin sebulan Pak dari penawaran saya di awal tadi. Jadi saya kasih waktu ke Pak Nabannya itu 4 bulan untuk melakukan pindahan dan urusan administrasi dan segala macamnya Pak mengenai pindahan rumah tersebut. Eh, kita buat begini saja, karena kita buat 4 bulan, ya dimohon pelonggarannya Bapak Naban. Kita juga perlu syarat dari 4 bulan tersebut, yaitu alangkah baiknya jika Bapak Naban memberi kepastian kepada Bapak Naufal. Jadi kita buat saja perjanjian tertulis di atas materai sore hari ini juga, yang menyatakan tanggal pasti dari pengosongan Bapak Naban. Jadi agar Bapak Naufal juga punya pegangan yang kuat, karena dia sudah melonggarkan waktu, ganti rugi, dan sebagainya. Bagaimana dengan Bapak Naban? Apakah bisa disepakati terkait 4 bulan tersebut? Oh sih Pak. Untuk 4 bulan ya Pak ya, memang agak mepet jika kami mempersiapkan itu. Cuman jika kami berusaha lebih keras lagi mungkin bisa ya Pak. Baiklah, saya untuk waktu saya setuju. Namun kami kan perlu biaya pindahan, sewa truk, dan uang muka untuk kontrakan baru atau rumah baru. Itu cukup besar Pak bagi kami. Terus terang kami tidak punya simpanan sebesar itu. Ini merupakan kendala praktis ya, yang memang nyata, karena kan terkait kondisi ekonomi dari Bapak Naban yang ya kita tahu seperti yang disampaikan oleh Bapak Naban tadi, kondisi ekonominya memang kekurangan. Ya benar ya Bapak Naban. Benar. Maka dari itu ya saya juga mengerti dari Bapak Naufal, karena Bapak sudah banyak melonggarkan dari mulai ganti rugi, waktu. Namun Pak, ini sepertinya memang diperlukan bantuan kelonggaran hati dari Bapak Naufal lagi terkait biaya pindah. Apakah memang bantuan yang diminta oleh Bapak Naban itu bisa Bapak setujui, karena ini juga saya rasa jadi kunci terakhir atau sebagai pelumas agar mediasi kita pada sore hari ini berjalan dengan kesepakatan yang lancar. Bagaimana? Wah, kalau 15 juta ya Pak, jujur saya berat sih Pak untuk segitu. Jujur 15 juta juga bukan hal perihal uang yang kecil gitu Pak. Apalagi di satu sisi saya sudah banyak mengalah Pak. Entah itu perihal uang ganti rugi yang tidak perlu dibayarkan, waktu yang telah saya buang kisaran 9 tahun, dan terus juga saya memberi waktu, keringan waktu untuk Bapak Naban untuk pindah. Dan ini kalau untuk 15 juta, jujur saya berat Pak. Atau mungkin dari Bapak Aftar, pihak mediator bisa memberikan solusi
terhadap ini, Pak? Tapi eh, kalau dari Bapak Naufal ya, jika memang 15 juta itu berat, apakah ada penawaran lain dari Bapak Naufal terkait biaya pindahannya Bapak Naufal? Ya karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini kendala praktis yang memang nyata gitu loh Pak. Yang memang mau dipaksa bagaimanapun pasti mentok, nggak bisa. Jadi alangkah baiknya, oke, baiklah kalau memang 15 juta itu berat. Bapak-bapak di sini juga harus mengerti, Pak. Iya. Jadi dari Bapak Novel, apakah ada penawaran? Baik, mungkin saya bisa bantu ya Pak ya. Saya akan bantu lagi, dan mungkin nominalnya nggak terlalu besar, semampu saya kira-kira itu saya bisa membantu kurang lebih 7 juta Pak. Dan untuk waktunya, kira-kira kapan saya bisa serahkan ini Pak, uang 7 juta ini, biar kita sama-sama selesai. Kita di sini sebelumnya udah dapat penawaran dari Bapak Naban dan Bapak Novel, yaitu 15 juta dan 7 juta. Alangkah baiknya kita ketemu di tengah saja antara 15 juta dan 7 juta tersebut. Bapak Naban, apakah angka 10 juta itu cukup untuk memulai proses pindahan Anda? Oh, sebelumnya saya mohon izin ya Pak, karena memberikan angka tengah, ya karena itu sama-sama nggak ketemu nih. Iya, iya. Kok apa angkanya yang pas, penawaran yang pas. Jadi saya ngambil titik tengahnya. Jadi dimohon kelonggaran hatinya dari Bapak Naufal dari angka yang saya sebutkan tadi. Dan Bapak Naban, itu angka yang saya sebutkan saya rasa sudah cukup pas karena memang itu titik temu, titik tengah dari penawaran yang Bapak berdua sampaikan. Bagaimana Bapak Naban? Baik Pak, dengan 10 juta saya bisa bayar uang muka dan sewa truk lah. Sisanya kalau bisa coba cari sendiri. Baik Pak, dengan saya rasa dengan uang 10 juta rupiah itu udah angka yang adil menurut saya. Pas ya. Pas, Pak. Dan terkait pertanyaan dari Bapak Novel tadi, kapan uang itu bisa diserahkan? Saya punya saran untuk mengikat kedua belah pihak dari bapak-bapak sekalian. eh, Alangkah baiknya uang kompensasi tersebut diberikan saat penandatanganan akta perdamaian. Karena kan kita sudah mencapai titik kesimpulan nih, ya. Jadi kita pasti akan menandatangani atau menuangkan hasil dari mediasi kita ke dalam akta perdamaian. Jadi kita barengi saja untuk penyerahan uang bantuan dari Bapak Novel itu pada saat kita menandatangani akta perjanjian perdamaian di hadapan panitera nanti. Jadi agar semuanya jelas dan transparan. Bagaimana? Baik Pak, dari saya setuju, dan penawaran yang oke lah untuk masalah ini biar cepat selesai juga, tidak bertele-tele. Maka dari saya menyetujui penawaran dari pihak mediator. Yang pertama ialah pengosongan rumah dari Bapak Naban. Karena dari apa yang kita sepakati tadi, Bapak Naban dipersilakan untuk mengosongkan objek sengketa secara sukarela ya Pak ya, dalam waktu paling lambat 4 bulan dari hari ini. Untuk tanggal pastinya kita akan tulis di akta. Dan yang kedua adalah kompensasi dari Bapak Naufal untuk memberikan uang kerohiman atau uang bantuan sebesar 10 juta kepada Bapak Naban yang diserahkan pada saat penandatanganan akta perdamaian. Dan yang ketiga, gugatan dicabut. Ya, Pak, gugatan dari
tuntutan ganti rugi dan eh, dalam gugatan Bapak Noval dinyatakan gugur dan dicabut karena kita sudah mencapai kesempatan perdamaian yang kita simpulkan pada hari ini. Lalu biaya perkara seperti yang sudah terdaftar di pengadilan akan kita bagi dua, ditanggung bersama. Dan saya harapkan untuk poin yang terakhir, para pihak untuk sepakat dan mengakhiri sengketa ini secara kekeluargaan dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak kemudian hari. Apakah semua poin yang sudah saya sampaikan dapat dipahami atau memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari diskusi mediasi kita pada hari ini? Sudah sesuai, Bang. Sudah Pak, saya juga sangat setuju dan sudah. Baik, syukurlah. Langkah selanjutnya adalah saya akan membuatkan draft resmi, ya, beberapa draft resmi kesepakatan perdamaian yang mana nanti kita baca bersama sekali lagi sebelum ditandatanganinya dan diserahkan kepada majelis hakim untuk dibuatkan akte. Terima kasih telah mempercayai proses mediasi ini, Bapak, karena juga telah mempercayai saya sebagai mediator. Kita mediasi kita berjalan lancar dan damai, dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya, Bapak sekalian. Mediasi ini saya nyatakan berhasil dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi